Halo, kepada seluruh sahabat pembelajar bahasa Inggris dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran pronoun. Pronoun merupakan part of speech yang Anda bisa artikan sebagai kata ganti. Fungsi pronoun itu amat penting untuk dipelajari guna menggantikan kata benda orang, benda, hewan, dan hal-hal lain yang bersifat abstrak. Alasan lain dari pembelajaran pronoun ini itu sendiri adalah guna menghindari pengulangan pemakaian kata benda yang sifatnya tidak diperlukan. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Halo sahabat pembelajar bahasa Inggris dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Agung Dayadi dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu hari ini mengenai pronoun, ya, atau sering kita sebut adalah kata ganti. Apa sih definisi dari pronoun? Pronoun merupakan bagian dari part of speech yang Anda bisa artikan sebagai kata ganti. Ya, fungsi pronoun itu sendiri amat penting untuk dipelajari menggantikan kata benda, orang, hewan, dan hal-hal lain yang bersifat abstrak. Alasan lain dari pembelajaran pronoun itu sendiri adalah guna menghindari pengulangan pemakaian kata benda yang sifatnya tidak diperlukan. Dan apakah fungsinya? Fungsinya yang pertama, untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek atau disebut subject pronoun. Yang kedua, untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objek atau disebut object pronouns. Next, yang ketiga, untuk menunjukkan sifat kepemilikan dari suatu benda atau disebut possessive adjective. Yang keempat, sebagai kata ganti kepemilikan atau possessive pronouns. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan suatu yang dilakukan pada diri sendiri, ya, atau yang disebut reflexive pronoun. Baik, bagaimana contoh-contohnya? Yang pertama, fungsi sebagai subjek atau kata ganti orang atau benda pada posisi subjek. Yang pertama, di sini ada kolom atau kotak, ada subjek pronoun dan di sini ada artinya, ya. I, you, we, they, she, he, it. Ya, ini artinya ada aku, kamu, kami atau kita, mereka, dia perempuan, dia laki-laki, ini atau itu pengganti kata benda. Contoh kalimatnya, I'm going to the store. Ya, di sini yang digarisbawahi sebagai subjek. Jadi kata I di sini adalah subjek dari kalimat tersebut. Yang kedua, we have lived here for 20 years. Nah, di sini pengganti subjeknya adalah we. Jelas ya, kata ganti orang pengganti subjek biasanya terletak pada paling awal di sebuah kalimat. Oke, kemudian yang kedua, fungsi yang kedua, arti kata dari objek pronoun atau sebagai kata ganti orang atau benda pada posisi objek. Di sini ada kotak atau kolom seperti tadi. Sebagai objek pronoun ada me, you, us, them, her, him, dan it. Ya, artinya aku, kamu atau kalian, ya, us, kami atau kita, them, mereka, her, dia perempuan, him, dia laki-laki. Dan yang terakhir it, ini atau itu.
Ya, perlu diketahui di sini adalah posisinya sebagai objek. Contoh kalimatnya, they called us on the phone. Ya, di sini ada kata us ini sebagai kata ganti objek, ya. Artinya kita. Jadi kata ganti objeknya us, ya, bukan we lagi ya, karena ini sebagai objek. Kalimat yang kedua, the teacher gave him a bad grade. Nah, di sini ada kata him yang digarisbawahi yang mengacu kata ganti orang, dia laki-laki ya, bukan the teacher gave he ya, tapi gave him. Karena di sini posisinya sebagai objek. Next, lanjut fungsi yang ketiga yaitu arti kata dari possessive adjective. Ya, penunjuk sifat kepemilikan ya. Di sini ada my bla bla bla, your bla bla bla, our bla bla bla, their bla bla, her, his dan its ya, yang mempunyai arti titik-titik ku ya. Kalau your titik-titik mu atau kalian. Our itu kami, their itu mereka, her itu dia perempuan, his dia laki-laki, atau its itu adalah pengganti benda ya, bisa hewan, bisa benda yang lainnya. Perlu diperhatikan, diingat di sini adalah sebagai posesif. Posesif itu adalah sifat kepemilikan ya. Contoh kalimatnya, Emily is eating her dinner. Di sini yang digarisbawahi adalah her dinner. Berarti di sini adalah posesif kepunyaan siapa tadi? Emily, mengacu kepada kepunyaan Emily tadi, her-nya, pengganti dia perempuan. Oke, yang kedua, this is not my book ya. Ini adalah garis yang digarisbawahi adalah my book. Berarti buku kepunyaanku, buku kepunyaan saya. Oke, jelas ya? Gampang sekali. Kita lanjut. Yang fungsi nomor 4 adalah arti kata posesif pronoun atau kata ganti kepemilikan. Oke, di sini ada mine, yours, ours, theirs, hers, his, dan its. Nah, di sini artinya milikku atau kepunyaanku. Kedua, milikmu atau punyamu atau punya kalian gitu ya. Nanti tergantung subjeknya tunggal atau jamak. Kemudian milik atau punya kita atau punya kami. Kemudian milik mereka. Kemudian punya atau miliknya dia perempuan. Kemudian milik atau punyanya laki-laki. Yang terakhir its itu milik atau punyanya hewan atau benda. Contoh kalimatnya, this is my home, this home is mine. Ya, jadi posesif pronoun ini tadi biasanya letaknya di akhir kalimat. Ya, jadi yang awalnya ini kalau mengacu kepada saya, my home, berarti home-nya ini adalah kepemilikan saya, tinggal diganti ya. Berarti this home is mine. Ya, itu possessive pronoun. Yang kedua, these are your pencils. Nah, di sini diganti ke dalam possessive pronoun menjadi these pencils are yours. Pensil-pensil itu adalah milikmu ya. Yours di sini adalah possessive pronoun. Gampang sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, arti kata dari refleksif ya. Ini jadi refleksif itu menjelaskan sesuatu untuk diri sendiri. Ya, di sini ada myself, yourself, ourselves, ya, themselves, herself, himself, dan yang terakhir itself. Dan artinya di sini ada kalau myself diri
diriku sendiri atau diri saya sendiri. Kalau yourself, dirimu sendiri atau bisa diri kalian ya. Terus ourselves ini berarti plural atau jamak, berarti orangnya lebih dari satu, berarti diri kita atau kami ya. Kemudian themselves sama, ini juga pasti terdiri dari lebih dari satu orang atau plural, diri mereka sendiri gitu ya, menjelaskan sesuatu diri sendiri. Kemudian herself, diri sendiri, dia perempuan, himself, diri sendiri, dia laki-laki, kemudian itself, diri sendiri, hewan atau benda atau pengganti kata benda yang lain. Contoh kalimatnya, I do my homework by myself. Ya, saya mengerjakan tugas saya oleh saya sendiri. Ya, jadi myself ini adalah yang dimaksud reflexive pronoun. Kemudian yang B, you have to survive yourself. Ya, kamu harus bertahan hidup ya oleh diri kamu sendiri, diri kalian sendiri. Ya, yang digarisbawahi yourself ya. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari pronoun. Ya, saya yakin kalian pasti mudah untuk nantinya untuk mengerjakan soal-soal latihan. Oke, mari kita mencoba mengerjakan latihan di bawah ini. Jelas ya, gampang sekali. Latihan soal. Answer with subject, object, possessive pronoun or possessive adjective and reflexive. Ya. Question number 1. Mari kita kerjakan bersama-sama. Mr. Miftah and his or him wife went to the beach yesterday. What's the answer? Oke, good. Jawabannya adalah him atau his atau he. Oke, jawabannya adalah his wife. Kenapa? Karena ini adalah kepunyaannya Bapak Miftah. Berarti kalau kepunyaannya dia laki-laki, kata gantinya his ya. Berarti the answer, Mr. Miftah and his wife went to the beach yesterday. Gampang ya. Oke, next number 2. Tom and blah 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 will watch the movie next Saturday. Apa isiannya? Oke, good. Jawabannya adalah I. Kenapa? Karena di sini adalah masih pengganti subjek. Ya, subjek. Jadi di sini adalah I. Jawabannya Tom and I will watch the movie next Saturday. Good. Ya, gampang sekali. Kemudian number 3. Have you ever make fried rice by blah blah blah? What the answer? Oke, good. Jawabannya yourself ya. Jadi have you ever make fried rice by yourself? Kenapa yourself? Karena di sini pengganti refleksif, diri kamu sendiri. Gampang sekali. Oke. Number 4. Can blah 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 help me? Jawabannya apa? Oke, bagus sekali. Jawabannya you ya. Karena di sini masih pengganti subjek ya. Can you help me? Nah, jawabannya itu. Oke, number 5 ya, saya kira kalian semua bisa mengerjakan dengan mudah. Nomor 5 nanti silakan dijawab di komentar di bawah ini. Oke, itu ya, saya tunggu jawabannya Anda semua. Mudah-mudahan bisa membantu pembelajaran pronoun, materi bahasa Inggris
SMK kelas 10. Oke, gitu. Thank you for watching and keep learning English. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya and see you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.